Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk materi ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, mari kita belajar lagi. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang penyebab luka. Apa saja sih penyebab luka? Oke teman-teman, sekarang ada kuis nih ya. Silahkan teman-teman menjawab pertanyaan berikut ini ya. Apa perbedaan luka akut dengan luka kronis? Nah teman-teman silahkan menjawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Nah, penyebab luka yang paling banyak adalah karena trauma. Nah, ini ada beberapa trauma yang bisa menyebabkan luka ya. Yang pertama adalah trauma mekanik ya. Trauma mekanik ini bisa disebabkan karena trauma benda tumpul atau trauma benda tajam. Yang kedua adalah trauma termis. Nah, trauma termis ini dikarenakan oleh adanya suhu panas ya yang mengenai kulit ataupun suhu dingin yang terlalu ekstrim. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah trauma listrik ya. Contohnya adalah tersengat listrik atau tersambar petir. Kemudian yang keempat adalah gigitan binatang, yaitu gigitan ular berbisa, anjing dan lain-lain. Untuk jenis luka, teman-teman, nah ini ada berdasarkan mekanisme ya terjadinya luka. Mari kita lihat. Oke, berdasarkan mekanisme terjadinya luka, yang pertama adalah klasifikasinya ada vulnus schism, kemudian vulnus laceratum, kemudian vulnus punctum, kemudian vulnus sclopetorum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, vulnus schism adalah ciri-cirinya dia adalah luka sayat ya teman-teman ya. Jadi pinggirnya halus dan rata. Ini biasanya disebabkan oleh benda tajam. Kemudian yang kedua, vulnus laceratum. Ini adalah luka laserasi atau robeknya jaringan kulit. Nah, hal ini biasanya dikarenakan oleh benda tajam ya, atau terbentur batu ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah vulnus punctum. Vulnus punctum ini adalah luka tusuk ya. Jadi akibat benda tajam yang masuk ke dalam kulit, ciri-cirinya adalah pinggir lukanya rata dan dalam. Yang keempat adalah vulnus sclopetorum. Ini adalah luka tembak ya. Jadi terdapat luka berongga yang disebabkan karena energi dari peluru. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan dari vulnus schism dan vulnus laceratum ya. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri dari kedua vulnus ini. Ada perbedaan yang jelas sekali, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Dengan ciri-cirinya yaitu kalau vulnus schism yaitu luka sayat ya, pinggirnya rata ya dan jelas ya terlihat. Kemudian kalau vulnus laceratum, robekannya tidak rata ya teman-teman ya pinggirannya. Jadi jelas sekali perbedaan antara vulnus schism dan vulnus laceratum. Untuk vulnus punctum dan vulnus sclopetorum ini juga terlihat berbeda ya. Perbedaannya di sini adalah untuk vulnus punctum ini adalah dia luka tusuk ya. Untuk vulnus sclopetorum ini adalah luka tembak ya, dan dia ada rongga ya di dalamnya karena energi dari peluru. Oke, selanjutnya masih mekanisme terjadinya luka. Yang kelima adalah vulnus morsum, kemudian yang keenam adalah vulnus contusum, kemudian berikutnya adalah luka bakar atau combusio, kemudian yang kedelapan adalah vulnus excoriasi.
Untuk vulnus morsum ini karena terjadi luka akibat gigitan binatang, lukanya ini berbentuk gigi-gigi ya, atau luka robek. Nah, ini yang paling ditakutkan adalah adanya bahaya infeksi ya, karena dari bisa ular ataupun dari rabies. Untuk vulnus contusum ini akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Oke, selanjutnya luka bakar atau kombusio. Nah, ini maksud di sini adalah terjadinya kerusakan pada kulit atau jaringan dalam yang disebabkan oleh sinar matahari, cairan panas, api, listrik, ataupun bahan kimia. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah vulnus eksoriasi. Ini adalah terjadinya akibat gesekan kulit dengan benda keras. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan contoh gambar dari vulnus morsum dan vulnus contusum ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh terjadinya luka bakar atau kombusio dan vulnus eksoriasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan perbedaannya dari masing-masing gambar tersebut. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kita akan mempelajari tentang fase penyembuhan luka ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai belajar lebih dalam lagi. Baik teman-teman, ini adalah fase penyembuhan luka. Nah, fase penyembuhan luka ini ada beberapa tahapan atau fase-fasenya ya. Jadi yang pertama dimulai dari vasokonstriksi, kemudian platelet respon, kemudian fase inflamasi, kemudian fase proliferasi, dan terakhir adalah maturasi. Nah, adanya luka ini menyebabkan pembuluh darah bisa terputus ya. Jadi akibatnya adalah perdarahan. Dan tubuh berusaha menghentikannya dengan vasokonstriksi atau pengerutan, penyempitan pada pembuluh darah sehingga perdarahan bisa terhenti. Kemudian platelet respon ini adalah proses pembekuan darah. Nah, kita coba lihat ya, ada gambaran terkait dengan fase penyembuhan luka. Oke, teman-teman bisa lihat untuk stase pada penyembuhan luka atau fase-fase penyembuhan luka, teman-teman bisa melihat mulai dari awal terjadinya luka, ya, terjadinya trauma, ada robekan, ada perdarahan, ya. Kemudian setelah itu terjadi fase konstriksi, ada proses pembekuan darah di situ. Kemudian setelah itu ada fase inflamasi, ya. Kemudian setelah itu lanjut adanya fase proliferasi, yaitu regenerasi, perbaikan sel terus-menerus. Kemudian adanya proses maturasi dan akhirnya luka tertutup dengan baik, ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai gambaran bahwa fase-fase penyembuhan luka ini tidak terjadi secara instan ya. Jadi ada fase-fase dan tahapan-tahapan proses penyembuhan luka. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke dalam fase penyembuhan luka, yaitu fase inflamasi. Apa sih sebenarnya fase inflamasi itu? Oke, kita akan simak ya penjelasan berikut ini. Oke, fase inflamasi ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar kata inflamasi. Apa sih sebenarnya ya inflamasi itu? Ya, oke, kita akan belajar lebih dalam lagi apa sebenarnya fase inflamasi. Oke teman-teman, ini adalah fase inflamasi ya. Jadi fase inflamasi ini adalah fase awal pada penyembuhan luka. Nah, kita bisa lihat bahwa reaksi tubuh terhadap luka yang dimulai beberapa saat setelah terjadinya luka atau hari ke-0 ya.
dan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Nah, ini waktu optimal ya pada fase inflamasi ini adalah hari ketiga. Nah, untuk maksimalnya fase inflamasi ini adalah hari ke-6 atau hari ke-7. Kemudian di dalam fase inflamasi ini terdapat dua proses ya teman-teman, ada homeostasis dan epitelisasi. Homeostasis ini adalah pengontrolan perdarahan atau menghentikan perdarahan. Untuk epitelisasi ini adalah pembentukan sel-sel epitel pada tempat yang cedera atau pada tempat yang terjadinya luka. Dan sel-sel makrofag ini akan membersihkan luka. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa tanda ya. Ada 5 tanda ini teman-teman ya pada fase inflamasi. Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya kalor ya. Kalor ini adalah adanya sensasi panas pada area luka. Yang kedua adalah dolor ya. Dolor ini adalah adanya sensasi nyeri atau sakit pada luka. Yang ketiga adalah rubor ya. Rubor ini adalah kemerahan teman-teman ya. Kemerahan pada area luka. Kemudian yang keempat adalah tumor. Tumor ini adalah adanya bengkak pada luka. Dan terakhir adalah fungsiolysa. Ini adalah hilangnya fungsi. Nah, biasanya pada fase inflamasi ditemui tanda-tanda seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah fase penyembuhan luka setelah inflamasi adalah fase proliferasi. Oke, kita akan belajar lagi apa sih sebenarnya fase proliferasi itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini adalah fase penyembuhan luka selanjutnya, yaitu fase proliferasi. Ya. Pada fase proliferasi ini ada beberapa hal-hal yang terjadi di dalamnya ya, yaitu ada proses regenerasi ya dan sintesis kolagen. Oke, kita lihat dulu ya untuk waktunya. Nah, untuk waktu di fase proliferasi ini terjadi dalam waktu kurang lebih 3 sampai dengan 21 hari atau waktunya kurang lebih 3 minggu. Nah, dalam waktu 3 kali 24 jam itu sebenarnya proliferasi sudah terjadi. Ya, oke. Kemudian untuk regenerasi. Nah, regenerasi ini ya maksudnya di sini adalah ketika luka ya dia sudah tertutup ya dengan jaringan kulit yang baru. Nah, ini bersamaan dengan proses rekonstruksi atau perbaikan yang secara terus-menerus berlangsung. Kemudian, luka tersebut akan dipenuhi oleh sel-sel fibroblast dan kolagen, serta pembuluh darah yang baru. Setelah itu akan mulai muncul jaringan baru atau jaringan kulit yang baru, yaitu granulasi. Yang jaringan tersebut berwarna kemerahan ya, warnanya merah semangka, berbenjol-benjol halus ya, seperti buah stroberi. Kemudian di dalam fase proliferasi juga terjadi pembentukan epitel atau epitelisasi. Sel-sel epitel ini mulai berproliferasi di pinggiran luka, lapis demi lapis, dan berlanjut sampai sel epitel telah kembali ke fenotip normalnya atau bentuk normalnya. Nah, untuk proses epitelisasi ini terjadi ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian luka. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, adanya pembentukan proses granulasi. Nah, proses granulasi, nah seperti ini ya teman-teman, warnanya merah ya. Nah, kalau jaringan granulasi ini sudah terbentuk, maka proses penyembuhan akan berjalan lebih cepat.
ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke fase tahap terakhir penyembuhan luka, yaitu fase maturasi. Oke, masih semangat ya? Nah, untuk selanjutnya ini adalah fase terakhir ya teman-teman pada fase penyembuhan luka, yaitu fase maturasi. Nah, apa sih sebenarnya fase maturasi itu? Nah, kita lihat ya penjelasannya. Oke, baik. Untuk fase maturasi, teman-teman, nah ini ada waktu ya, waktu dan proses maturasi itu sendiri. Untuk waktunya, untuk fase maturasi ini mulai dari akhir proliferasi sampai bertahun-tahun. Kurang lebih adalah waktunya 3 minggu sampai dengan 3 tahun. Untuk proses maturasi, nah di sini terjadinya jaringan parut ya, kolagen ya, yang terus-menerus melakukan remodeling atau perbaikan sebelum mencapai bentuk yang normal dan akan menguat setelah beberapa bulan. Nah, nanti warna kulit akhirnya ini akan kembali seperti warna kulit yang semula. Nah, teman-teman, ada beberapa kasus itu ya, luka itu bisa jadi lama sembuhnya ya, lama sembuhnya dan sulit sekali untuk sembuh ya. Jadi membutuhkan proses yang panjang. Nah, ini kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ya proses penyembuhannya ini. Ada hal-hal yang menjadi penghambat proses penyembuhan atau luka kok lama sekali sembuhnya. Yang pertama adalah fase inflamasi yang bertambah panjang. Yang kedua adalah tidak berjalannya fase proliferasi. Lanjut ya teman-teman, untuk fase maturasi ya, seperti yang tadi Bu Irma sudah sampaikan, ya fase maturasi ini adalah tahap akhir dari proses penyembuhan luka. Teman-teman bisa perhatikan gambaran fase maturasi ya pada luka itu seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam fase maturasi ini dihasilkan jaringan parut ya yang pucat, tipis dan lentur dan terlihat pengerutan maksimal pada luka. Nah, teman-teman, ini adalah fase maturasi atau fase akhir pada proses penyembuhan luka. Selanjutnya, Bu Irma akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat pada proses penyembuhan luka. Oke, next teman-teman. Selanjutnya adalah faktor penghambat penyembuhan pada luka. Oke, simak baik-baik ya. Faktor penghambat penyembuhan pada luka. Ya, kita lihat yang pertama adalah faktor usia. Nah, di sini lanjut usia lebih rentan ya. Kenapa? Karena penyembuhan luka pada kaum lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas cenderung berjalan lebih lambat ya. Karena beberapa faktor lain juga berkontribusi terhadap lamanya penyembuhan luka pada lansia, seperti asupan gizi yang diterima, penyakit yang diderita, hingga kesehatan dan kebersihan kulit. Selanjutnya adalah adanya penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta di sini biasanya dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus, anemia, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah hemoglobin. Kadar hemoglobin yang rendah ini juga bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Karena hemoglobin sendiri dia akan membawa oksigen dan nutrisi yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian selanjutnya adalah obesitas. Nah, pada orang yang gemuk, karena cenderung punya jaringan lemak yang lebih banyak ya, atau berlebih di bawah kulit. Dan hal ini akan menghambat aliran darah menuju ke luka. Oke, selanjutnya adalah status glikemik. Ya,
status glikemik ini adalah maksudnya glukosa dalam darah ya yang terlampau tinggi dapat menghambat proses penyembuhan luka. Kemudian adanya infeksi ya. Ketika mengalami infeksi ya pada tubuh kita, misalnya contohnya adalah pada kasus luka operasi, tubuh akan lebih fokus melawan infeksi daripada menyembuhkan luka itu sendiri, sehingga proses penyembuhan luka akan berjalan lebih lama. Selanjutnya adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan asupan nutrisi seperti vitamin C, zinc, dan protein dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, teman-teman dulu sudah belajar ya pada materi gizi ya. Teman-teman tahu bahwa protein itu adalah fungsinya untuk meregenerasi sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Oke, selanjutnya adalah perdarahan. Perdarahan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat bagian tepi luka terpisah dan tidak dapat bertautan. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi manajemen perawatan luka. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.